Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Riki? Sehat Pak Riki? Alhamdulillah Pak Gus, sehat Pak Gus. Gimana Pak Gus, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana keluarga di rumah Pak Riki? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Gus. Baik Pak Riki. Pertemuan kita alhamdulillah di dunia maya ya hari ini sesuai dengan kemarin kita ngobrol. Kira-kira apa nih yang akan kita obrolkan di hari ini nih? Di sore Baik, hari ini. ya Pak Gus, terima kasih atas waktunya bisa sharing untuk permasalahan saya terutama di sekolah. Yang pertama, ada beberapa hal yang ingin dikonsultasikan menyangkut kegiatan di sekolah dan pembelajaran. Setelah hal-hal baru terutama tentang permasalahan PPDB siswa yang saya baru laksanakan dan sekarang sedang melakukan MPLS. Betul. Nah, dalam pendaftarannya seluruh peserta itu lolos semua, namun ada 2 siswa bagus yang saya cermati dalam kondisi kita harus memberikan pengajaran inklusi dikarenakan ada 2 siswa. Yang pertama, siswa itu ada siswa yang ADHD, Pak Agus. ADHD teknis, kurang fokus. Ini menurut orang tuanya, ya. Kalau yang dari saya bertanya itu lahirnya normal, namun pada saat usia 2 ke 3 tahun terjangkit penyakit meningitis. Dan salah satunya menyerang saraf, Pak Agus. Nah, jadi anak ini memang kalau beraktivitas itu normal, namun mungkin ada saraf yang terhambat sehingga lambat dalam perkembangannya. Nah, itu yang pertama dulu. Yang kedua itu siswa yang kedua itu siswa yang hiperaktif, Pak Agus. Ya, siswa ini memang sehat kalau secara fisik, namun dia tidak dapat fokus dalam waktu lama karena kalau istilah dibilang bosenan gitu, Pak Agus. Kalau badan semua mah normal semua. Cuman anak itu selalu dibayang-bayangi seperti banyak khayalan juga, Pak Gus, ternyata bagus. Nah, mungkin itu sedikit permasalahannya di sekolah, sementara posisi anak itu adalah anak siswa baru kelas 1. Mungkin saya perlu saran dan bimbingan mungkin Pak Gus. Baik Pak Riki, Masya Allah luar biasa sekali ya. Jadi Pak Riki ini tahun ajaran ini mendapatkan 2 siswa yang berkebutuhan khusus menurut Pak Riki ya. Yang pertama adalah ADHD tadi, kemudian yang keduanya adalah hiperaktif. Menurut Pak Riki nih, kira-kira anak ini dinyatakan hiperaktif dan yang tadi itu ADHD ini oleh siapa ini? Apakah hanya praduga kita saja atau udah ada surat keterangan dari orang tuanya ataupun bagaimana ini? Bagaimana Pak Riki? Baik Pak Agus, untuk hasil pendataan dan hasil recheck kembali siswa tersebut, saya mendapat informasi yang satu ADHD itu langsung dari orang tuanya, karena kalau sebelumnya tidak ada pernyataan seperti itu. Yang hiperaktif pun sama, kebetulan pernah dites Pak Agus, pernah dites di psikiater gitu, memang ada sedikit bukan gangguan ya mungkin penilaian dari psikiater seperti itu,
Namun alangkah baiknya memang anak ini bukan di sekolah luar biasa, tapi masih bisa disejajarkan lah Sekolah dengan biasa ya. biasa saja. Namun karena memang di sekolah kami itu belum ada sarana dan fasilitas mungkin pendukung selain untuk pembelajaran inklusi, juga kita harus ada ekstra pendampingan mungkin bagus. Itu yang belum Ya. dikomunikasikan. Betul. Pak Riki, menurut Pak Riki, kan tadi berkata bahwa 2 orang anak ini memiliki kebutuhan khusus dan harus memiliki media dan pendampingan khusus menurut Pak Riki ya. Kira-kira media dan pendampingan seperti apa nih yang dibutuhkan oleh anak-anak kita itu kira-kira menurut Pak Riki? Media apa ataupun kan ini kata Pak Riki tadi sekolah kami belum inklusi, kemudian anak ini harus memiliki media yang khusus, kemudian pengajaran yang khusus. Menurut Pak Riki kira-kira media apa yang dibutuhkan oleh anak ini, kemudian pengajaran seperti apa yang ataupun tadi guru seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak ini? Oh ya. Untuk media mungkin bukan ini, kita itu karena khususnya guru Atau kelas tadi sarana prasarana ya Pak Riki ya? ya, Sarana prasarana bukan media. ya. Guru kelas terutama kan dia mengajar sebanyak 28 siswa, Pak Agus. Sementara ada 2 siswa ini yang perlu bimbingan tambahan, dan kalau misalkan satu guru kelas ini tidak bisa memperhatikan lebih detail gitu ya. Betul. Kasihan, menurut saya kasihan untuk proses pembelajarannya. Nah, ada beberapa saran, Pak Gus, ini belum mungkin ini juga. Ada rencana, terutama pertama yang akan dilakukan adalah bahwa dengan orang tua itu ingin diberikan guru pendamping, Pak Agus. Jadi siswa tersebut selama di sekolah didampingi guru tambahan khusus di luar guru kelas. Itu. Iya. Luar biasa Pak Riki. Betul sekali. Tadi katakan bahwa sarana dan prasarana kan kita bisa usahakan ya Pak Riki ya, karena tadi menurut Pak Riki bahwa setelah dari dokter anak ini bisa sih sebetulnya sekolah di bukan SLB juga, sekolah di kita. Tinggal mungkin tadi kata Pak Riki ada beberapa rencana, di antaranya adalah melengkapi sarana prasarana tadi yang diungkapkan Pak Riki, kemudian juga menggunakan guru helper atau menambah dengan guru helper. Kira-kira ini sudah dibicarakan dengan orang tua murid atau dengan pimpinan kita langsung Pak Riki atau belum nih kira-kira? Oh ya. Baik, untuk hal ini baru didiskusikan dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah mulai merespon, istilahnya ingin diberikan guru pendamping khusus untuk anaknya, dan beliau orang tua tersebut sangat merespon aktivitas kami di sekolah dalam membantu pelayanan siswa, dan hal ini memang belum kami sampaikan ke pihak kepala sekolah untuk tindak lanjutnya, dan mungkin waktu istilahnya kalau nggak waktu terdekat lah setelah didiskusikan bertemu dengan kepala sekolah akan didiskusikan tentang hal ini. Kemudian Pak Riki, kira-kira kalau seandainya memang anak ini sekolah di Pak Riki, kira-kira sekolah di tempat Pak Riki, kira-kira target yang bisa didapatkan oleh peserta didik ini yang tadi yang ADHD, kemudian hiperaktif itu minimalnya apa ya keinginan Pak Riki untuk terhadap apakah sikapkah, apakah pengetahuankah, apakah keterampilankah yang harus dimiliki menurut Pak Riki untuk menyesuaikan sarana prasarana, untuk menyesuaikan dengan guru helpernya.
kira-kira kemampuan anak seperti apa ini yang ingin diraih menurut rencana Pak Riki ini gimana? Baik untuk siswa yang terutama yang 2 ini, istilahnya kita ingin memberikan pelayanan terutama Masya tentang Allah. perubahan sosialnya, istilahnya kemandirian terutama Pak Agus, kemandirian Betul. di kelas, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya karena memang yang satu pendiam, yang satu hiperaktif ini memang punya Betul, dunianya betul. sendiri-sendiri. Jadi Nah, saya berharap bisa perubahannya tidak hanya sekedar akademik, ya, tapi betul. bisa mandiri dan bersosialisasi dengan rekan-rekannya gitu Pak Agus. Luar biasa. Eh, tadi kita ngobrol Pak Riki ya begitu luar biasanya. Jadi memang eh, terpikir oleh saya bagaimana guru kelas harus memperhatikan 2 orang anak ini sedangkan kemampuan yang 28 itu yang sisanya itu lebih banyak. Betul. Tetapi kira-kira nih Pak Riki akan ngobrol dengan kalau dengan orang tua kan tadi sudah. Betul. Kira-kira ngobrol dengan kepala sekolah nih kapan nih? Biar kita plong, biar kita enjoy menghadapi kalau sudah ada penanganan, sudah ada rencana ke depannya. Kapan ini akan diobrolkan dengan kepala sekolah nih? Baik untuk diobrolkan dengan kepala sekolah dengan untuk 2 hari ke depan, Pak Gus mungkin akan kita lakukan biar koordinasi dengan kepala sekolah dan orang tuanya bisa ikut hadir gitu, terutama untuk kemudahan anak-anak ini dalam proses pembelajaran, Pak Gus. Masya Allah. Betul Pak Riki. Jadi alhamdulillah rentang waktunya sudah ada, masalahnya telah diungkapkan, kemudian beberapa cara untuk solusi kegiatan ini, kegiatan untuk anak ini telah direncanakan. Kira-kira menurut Pak Riki, setelah nanti ngobrol dengan kepala sekolah, kemudian disetujui oleh kepala sekolah apa yang direncanakan oleh Pak Riki dengan orang tua, yaitu menyediakan guru helper, kemudian melengkapi sarana prasarana di sekolah. Kira-kira rencana Pak Riki akan seperti apa nih setelah ngobrol dengan kepala sekolah dan disetujui ini? Ya, baik setelah kita nanti konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan menyetujui apalagi dengan ditambahkannya guru pendamping terutama, mungkin guru pendamping juga bukan dari luar Pak, mungkin kita akan berdayakan guru yang ada di sekolah, misalkan ada guru mapal atau guru di perpustakaan sebagai penunjang biar komunikasi ini tetap berjalan dan tidak butuh adaptasi lagi sebelum dengan orang lain terutama ya. Jadi masih dalam lingkungan warga sekolah yang sudah berjalan lama dan kegiatan ini bisa sesuai rencana, wah anak ini bisa bertahan atau tetap sekolah sesuai dengan keinginannya karena ingin sekolah di sekolah kami gitu, Pak. Jadi kita tidak akan mengambil guru dari luar, kita akan berdayakan guru yang di dalam, gitu ya. Kira-kira menurut Pak Riki ini efektif nggak nih? Kira-kira ketika kita memberikan kepercayaan kepada guru-guru yang ada di sekolah kita, apakah target kita yang tadi disebutkan oleh Pak Riki, anak ingin lebih mandiri, anak ingin lebih sikapnya lebih baik, apakah ini akan efektif atau tidak nih kalau menggunakan guru yang sudah ada seperti tadi guru perpustakaan ataupun apa itu? Ya. Ya, oke. Yaitu langkah pertama mungkin Pak untuk guru pendamping ini karena kalau permintaan dari orang tua pun ingin ada guru pendamping itu dari sekolah itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan mencari dari luar, kita pun belum tahu karakter dan harus ada istilahnya pendampingan atau seleksi juga mungkin untuk penerimaan guru. Pengennya sih ada guru bimbingan konseling ya, tapi kalau di SD kan tidak ada untuk guru konselingnya. Tapi kan di sini ada guru mapel mungkin yang bertugas. Nah ini guru-guru yang terutama misalkan di perpus yang
tidak guru mata pelajaran seperti bahasa Inggris ataupun apa ya, ada yang jamnya kosong gitu kan, bisa diperbantukan dulu untuk di kelas 1 mungkin Pak. Itu mungkin Wah, masukan dari saya gitu Pak. luar biasa Pak Riki, ternyata nggak kerasa waktu kita sudah habis ini Pak Riki, alhamdulillah ya. Tadi solusinya sudah ada, kemudian tinggal mungkin kita akan melaksanakan rencana-rencana Pak Riki untuk bisa ngobrol, berkolaborasi atau mengungkapkan ini semuanya kepada kepala sekolah. Dan mudah-mudahan Pak Riki kita di akhir pembicaraan nih, karena kita waktunya hanya 15 menit, ini juga sudah lebih dari 15 menit. Mudah-mudahan pembicaraan kita ada manfaatnya dan menjadi solusi bagi Fariki. Terima kasih telah menyempatkan ngobrol dengan saya di hari ini, dan alhamdulillah sangat senang sekali Pak Riki bisa mencari solusi, bisa memberikan jawaban dari problem-problem yang dimiliki oleh sekolah Pak Riki. Demikian Pak Riki, semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Luar biasa. Baik. Siap. Kita di jeda, mungkin saya menjadi coaching ya Pak Agus. Siap. Baik. Kita jeda dulu, tarik napas dulu, stop dulu. Stop dulu. Oke, siap. Kita dengarkan dulu musik ini. Kita stop dulu, relaxkan dulu. Kasusnya kasus ini kenakalan anak-anak lah. Gitu. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya. Apa kabar Pak Agus? Sehat? Alhamdulillah, sehat Pak Riki, alhamdulillah. Keluarga sehat Pak Agus? Alhamdulillah, alhamdulillah keluarga sehat. Cuma sedikit ada yang panas dingin lah, yang bungsu itu Pak. Ya. Iya. Tapi sudah ditenangin. Ya. Cuaca nih agak dingin Pak Riki. Betul Pak Agus. Ya semoga kegiatan kita bisa diberikan kesehatan, semua aktivitas gitu ya. Gimana Pak Gus? Mungkin ada hari ini ada kegiatan ataupun apa di sekolah, ada permasalahan apa Pak Gus? Oh baik, sengaja Bapak saya sebetulnya ingin ngobrol dengan Bapak tentang permasalahan saya di sekolah. Kemarin ketika MPLS atau penerima siswa baru, alhamdulillah kami mendapatkan 56 orang siswa. Jadi kami buat 2 rombel, yaitu sebanyak 28 orang per kelas. Tetapi di antara kelas tersebut, dari 56 orang tersebut, ada salah satunya anak yang didiagnosa memiliki penyakit diabetes mellitus akut, sehingga dan kami tahunya itu bukan dari orang tuanya, karena kan untuk pendaftaran biasanya orang tua itu ngambil formulir, kemudian diisi di rumah, kemudian baru dibawa ke sekolah. Nah, jadi anak ini memiliki penyakit diabetes mellitus, sehingga penanganannya harus khusus gitu Pak. Penanganannya harus khusus, kemudian juga rentan ini katanya, rentan sakit anaknya itu Pak. Itu Pak. Baik, untuk pihak orang tuanya itu bagaimana Pak Agus? Apakah sudah memberikan apa untuk kesehatan anaknya ke sekolah ataupun melaporkan? Karena Pak Agus tadi bilang ini dapat informasinya dari luar, mungkin dari dinas kesehatan atau puskesmas mungkin Pak Agus. Iya, dengan orang tua alhamdulillah kemarin tadi pagi ketika hari Senin kemarin kami telah ngobrol dengan orang tuanya, karena saya juga termasuk guru senior di sana, ngobrol dengan orang tuanya untuk penanganan anak ini itu Pak, untuk penanganan anak ini. Karena puskesmas kemarin menyarankan untuk UKS dibenahi. Selain dari UKS dibenahi,
anak ini tidak disamakan, maksudnya perlakuannya untuk kegiatan olahraga, pramuka yang bersifatnya menguras energi itu tidak disarankan untuk mengikuti. Tetapi kami pihak sekolah belum rapat secara full untuk penanganan anak ini gitu Pak. Ya. Terus kira-kira respon dari guru kelas termasuk dari kepala sekolah apakah sudah mengetahui Pak Gus untuk rencana tadi perbaikan ataupun rencana perbaikan UKS ataupun yang lainnya Pak Gus? Ya, kemarin saya sudah ngobrol, kami kan di rapat ini tahunya tiba-tiba disebarkan cara penanganan anak diabetes mellitus, apa yang harus dilakukan ketika terjadi pingsan, ketika terjadi lemas atau serangan jantung tiba-tiba untuk anak-anak seperti ini, kami diajarkan untuk langkah preventifnya, tapi mudah-mudahan sih tidak terjadi Pak. Jadi ini juga maksudnya agak sedikit resah, makanya saya mau di coaching sama Bapak itu karena agak sedikit resah nih bagaimana cara penanganannya dan lain sebagainya. Takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika proses pembelajaran atau anak ini sedang berada di sekolah. Saran dari puskesmas itu seperti itu tadi Pak, bahwa kegiatan anak dibatasi untuk ini, kemudian juga kemarin katanya juga disiapkan UKS yang memadai, kemudian juga kepala sekolah sudah mengetahui ini dan menginstruksikan kepada seluruh guru untuk setidaknya walaupun bukan wali kelasnya, tetapi seandainya dia jajan di luar dengan makan apa dan lain sebagainya yang bisa mengganggu kesehatannya itu diperhatikan. Atau mungkin ke depannya kepala sekolah akan memberikan instruksi, bukan instruksi, mungkin akan bekerja sama dengan pedagang atau mungkin orang tuanya harus selalu ada di sekolah atau bagaimana gitu Pak. Kemarin sudah ada obrolan-obrolan ke sana gitu Pak. Oh baik. Mungkin itu sebagai tindakan rencana Pak Gus ya. Itu akan dieksekusi ataupun rencananya kapan Pak Gus? Rencana dalam hal untuk penanganan anak ini terutama tidak menjadi bertambah mungkin ya, karena obesitas itu kan Betul. faktor kebiasaan, merupakan faktor terutama bisa berimbas misalkan ya ada cara seperti membawa bekal sendiri dari rumah sesuai makanan yang dijaga lah, kalau diet mah diet lah gitu. Ya, siap. Insya Allah rencana ini akan diobrolkan dengan orang tua murid termasuk masukan dari Bapak untuk bawa bekal sendiri. Dan ini mungkin akan berimbas kepada anak-anak yang lain. Jadi satu kasus ini mungkin kami akan melakukan, nah memang sih kami pikir juga untuk jajan di luar itu anak-anak tidak sehat. Jadi mungkin kami akan memberikan solusi kepada seluruh anak, bukan hanya kepada anak ini, untuk hidup sehat dan membawa makanan dari rumah supaya satu mengirit mungkin keuangan, yang keduanya makanan dari rumah itu lebih sehat biasanya gitu Pak. Betul. Terus selanjutnya ada tindakan lanjutan nggak Pak dari pihak puskesmas atau dinas kesehatan terutama untuk pelaksanaan pengecekan, misalkan kayak seperti tadi ada anak yang langsung terdiagnosa diabetes mellitus, apakah ada pemeriksaan berkelanjutan nggak di sekolahnya Pak, di sekolah Bapak gitu? Kalau untuk siswa lain mungkin tidak ya, untuk siswa lain kemungkinan tidak. Tetapi anak ini sebetulnya mungkin puskesmas tahu itu karena sudah rutin untuk berobat Pak. Jadi anak ini mungkin ketika dia akan masuk SD, dia ditanya dulu sama pihak puskesmas mau disekolahkan kemana gitu kan. Ya mereka bilang, orang tuanya mungkin bilang akan di SD Curug 1. Sehingga SD Curug 1 ini kemarin melakukan guru kelasnya, terutama kelas 1 ya, melakukan pelatihan secara khusus bagaimana cara menangani anak-anak diabetes mellitus. Jadi ternyata Pak, minuman, betul kata Bapak, minuman harus dijaga, makanan harus dijaga juga.
kemudian gerak olahraga juga karena katanya lemes terus Pak anaknya itu. Jadi Oh iya. lemas gitu. Baik Pak Agus, mungkin ini harus ada kolaborasi Pak Agus ya dengan Ya, selain izin mungkin dari pimpinan, dari satuan pendidikan, dari kepala sekolah, termasuk guru kelas juga ini harus ada kolaborasi seutuhnya. Mungkin selain itu juga Pak Agus mungkin harus sudah direncanakan untuk kolaborasi apakah dengan guru-guru lain mungkin Pak Agus tentang hal ini? udah Pak, udah direncanakan insya Allah di minggu depan di tanggal 1 karena sekarang masih MPLS nih Pak. Nanti di minggu depan kami insya Allah akan mensosialisasikan ini kepada satu mungkin kepada seluruh guru, kemudian kepada anak-anak, termasuk kemudian kepada para pedagang bahwa mewaspadai makanan-makanan yang sekiranya bisa membuat gula kita naik gitu Pak, anak-anak kita gitu ya. Aduh, saya juga was Pak sebetulnya bukan was ya, kaget gitu. Oh, kenapa anak baru kelas 1 tapi sudah diabetes mellitus? Tapi kemungkinan anak ini memiliki gen Pak, orang tuanya mungkin juga gitu. Ya. Baik Pak Agus, mungkin ini kita waktu ini ya sedikit sudah mau 15 menit untuk kegiatan hari ini. Untuk semoga solusi-solusi tadi yang Pak Agus katakan termasuk rencana Pak Agus bisa terrealisasi Amin, amin. dan bisa anak itu mungkin tidak hanya sekedar sakit tapi bisa disembuhkan mungkin Pak Agus dengan usaha-usaha kita, usaha-usaha di sekolah dalam program-program sekolah yang membantu selain belajar tapi memberikan dampak positif untuk anak-anak kita untuk lebih sehat mungkin bagus. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak, saya sudah agak sedikit plong. Terima kasih masukannya, terima kasih apa yang direncanakan, insya Allah akan segera direalisasikan. Terima kasih Baik, Bapak. sama-sama Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.